Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju terang benderang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Kahfisin. Saya murid dari SMA ITYRC Mataram. Saya kali ini akan mempresentasikan mind map biologi. Mind map biologi ini merupakan rangkuman dari satu buku yang berisi dari ratusan lembar-lembar yang saya jadikan menjadi satu lembar seperti ini. Biologi. Biologi berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu bios, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah hidup, dan kemudian logos yang artinya adalah ilmu. Jadi dari dua kata tersebut kita dapat mengetahui bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dari definisi yang singkat tersebut kita mengetahui bahwa biologi adalah luas cangkupannya dalam ilmu biologi. Misalnya, kita keluar dari rumah, kita langsung dapat menjumpai objek dari ilmu biologi. Kita langsung dapat menjumpai kucing, dan itu merupakan masuk ke dalam animalia. Atau mungkin kita melihat TV, kita melihat berita yang sekarang ini merupakan pandemi COVID-19, dan itu merupakan objek biologi yang merupakan virus. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan bagian dari pelantai saja. Pelantai atau yang lebih kita kenal sebagai tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya lumut atau bryophyta. Kemudian ada yang namanya paku atau biasa disebut dengan tracheophyta. Kemudian yang terakhir ada yang namanya biji. Lumut. Lumut memiliki ciri-ciri yaitu warna hijau sebagai klorofilnya digunakan untuk berfotosintesis. Lumut biasanya hidup di tempat yang lembab seperti bebatuan atau seperti di tembok-tembok yang lembab. Lumut tidak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergilan keturunan antara sporofit dengan gametofit. Lumut diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lumut daun. Lumut daun biasa disebut dengan Bryopsida. Lumut ini juga disebut sebagai lumut sejati karena jumlahnya lah yang paling banyak. Lumut ini tumbuh di tanah, tembok, dan bebatuan yang lembab. Kemudian yang kedua adalah lumut hati. Lumut hati atau yang disebut dengan Hepatosopsida berbentuk pipih dan berrongga. Biasanya hidup di hutan hujan tropis dan lumut ini tidak memiliki daun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah lumut tanduk. Lumut tanduk hidup di tempat yang lembab, saprofitnya punya kapsul yang memanjang dan gametofitnya berbentuk seperti cakram. Kemudian paku atau yang disebut dengan tracheophyta. Paku ini merupakan salah satu indikator dari baik atau buruknya udara di suatu daerah. Paku ini memiliki struktur tubuh, akar, batang, dan daun. Paku memiliki pembuluh angkut, floem, dan xilem yang gunanya untuk mengangkut zat hara dan untuk menyebarkan hasil fotosintesis menuju bagian dari tumbuhan yang lain. Metagenesis atau pergiliran keturunan. Paku ini hidup di lingkungan yang lembab. Struktur paku. Paku memiliki struktur daun, batang, dan akar. Daunnya ini memiliki sporofil dan tropofil. Guna sporofil pada daun paku adalah untuk menghasilkan spora, dan guna tropofil adalah untuk berfotosintesis. Klasifikasi pada paku. Paku dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah paku sejati atau biasa disebut dengan pakis. Paku sejati memiliki ciri-ciri daun yang besar dan daun muda yang menggulung, dan spongarium pada paku sejati terdapat pada sporofil. Klasifikasi yang ketiga adalah paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki daun tunggal yang kecil dan tersusun seperti spiral. Batangnya berwarna hijau dan berruas-ruas. Kemudian yang kedua adalah paku kawat. Paku kawat ini berdaun kecil dan bersusun seperti spiral dan batangnya seperti kawat. Dan yang terakhir, paku purba. Paku purba atau yang biasa disebut dengan Psilophytinae. Paku purba ini hampir punah seperti dengan namanya, yaitu paku purba. Paku purba ini daunnya berbentuk kecil. Kemudian masuk ke dalam biji. Biji memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun sejati. Tubuhnya merupakan makroskopis, yang artinya yaitu kita bisa melihat tanpa dengan menggunakan mikroskop. Alat perkembangbiakan biji merupakan bunga atau strobilus, dan dalam reproduksinya akan menghasilkan biji yang di dalamnya ada embrio. Struktur dari biji. Yang pertama yaitu akar, yang gunanya untuk menyerap air atau mengokohkan batang. Yang kedua adalah batang. Guna batang pada biji adalah untuk sebagai penopang, sebagai pengangkut, dan sebagai penyerap makanan, dan juga sebagai alat perkembangbiakan atau vegetatif. Dan yang ketiga adalah daun.
Daun berfungsi sebagai pembuatan mahkota dan juga alat pernapasan dan juga penguapan. Bunga pada biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Klasifikasi pada biji. Klasifikasi pada biji terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berbiji terbuka atau gymnospermae. Contohnya adalah pohon spurs atau melinjo. Kemudian ada yang berbiji tertutup atau yang biasa disebut angiospermae. Berbiji tertutup ini contohnya adalah jagung dan padi, mangga, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang plantae ini. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.